Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujab dari kelas A24 dengan NIM 22811311192. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apakah setiap pengajar diharuskan untuk menguasai tentang teknologi dan AI dalam ilmu dasar pengajarannya, atau dan sejauh mana peran teknologi dan AI dalam memajukan dunia pendidikan, dan yang terakhir, adakah dampak negatif dari penggunaan teknologi dan AI dalam dunia pengajaran. Yang pertama, apakah setiap pengajar itu diharuskan untuk menguasai teknologi dan AI dalam ilmu dasar pengajarannya? Jawabannya itu tidak harus. Tidak harus setiap pengajar menguasai teknologi dan AI dalam ilmu dasar pengajarannya. Namun, menguasai teknologi kecerdasan dan kecerdasan AI itu menjadi semakin penting dalam dunia pengajaran saat ini. Karena apa? Teknologi khususnya saat ini itu sangat penting digunakan sebagai media-media pembelajaran, seperti audio, visual, atau di dalam YouTube, platform pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga teknologi itu dapat meningkatkan pengalaman dan kemudahan dalam kita melaksanakan pembelajaran, baik itu secara offline ataupun online. Apalagi saat ini terdapat banyak platform-platform digital yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran, sehingga tidak harus untuk seorang pendidik menguasai teknologi dan AI, tapi juga penting untuk menguasai teknologi dan AI untuk mempermudah kita, ya. Bahkan keuntungan untuk menguasai teknologi dan AI bagi pengajar itu antara lain diantaranya itu adalah akses alat pembelajaran digital. Itu ada penggunaan platform pembelajaran online seperti ada Merdeka Belajar, ada di Kementerian Agama itu madrasah, platform madrasah digital, ada banyak sekali, ya. Terus untuk penggunaan data untuk peningkatan kualitas pengajaran, ya, AI dapat menganalisis data siswa untuk memberikan wawasan tentang kemajuan mereka dan membantu pengajar menyesuaikan metode pengajaran mereka. Sehingga AI itu dapat membantu guru untuk mengidentifikasi apakah siswa itu kemampuannya bagaimana. Lalu itu AI itu bisa, dan bahkan AI sekarang itu yang selalu booming itu ada ChatGPT, ada aplikasi Cici, ada Gemini, dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan abad ke-21, ya, yang mana mengajarkan siswa cara menggunakan teknologi dan memahami AI juga menjadi bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan, yang mana di mana masa depan nanti, untuk ke depan nanti, seluruh akses itu akan dilakukan secara online. Jadi penting juga selaku pengajar untuk mengajarkan teknologi kepada peserta didiknya, ya. Namun meskipun ini penting, penguasaan teknologi dan AI bukanlah syarat mutlak untuk setiap pengajar. Jadi penting tapi tidak diharuskan, ya, untuk menguasai teknologi dan AI, ya. Yang selanjutnya itu sejauh mana peran teknologi dan AI dalam memajukan dunia pendidikan. Meskipun penggunaan teknologi dan AI dalam dunia pengajaran membawa banyak sekali manfaat, ya, itu juga nanti
juga akan ada dampak negatifnya. Ya. Peran teknologi dan kecerdasan AI dalam memajukan dunia pendidikan sangat signifikan dan terus berkembang. Ya. Beberapa aspek di mana teknologi dan AI berperan penting dalam dunia pendidikan, yang diantaranya yaitu ada personalisasi pembelajaran, ya. Terus ada akses dan inklusivitas, ya, yang mana teknologi memungkinkan pendidikan dapat diakses oleh lebih banyak orang tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan tempat, ya. Sehingga teknologi itu memudahkan untuk kita mengakses informasi-informasi pendidikan, ya. Selanjutnya yaitu otomatisasi dan efisiensi, ya. Yang mana AI dan teknologi, ya, itu dapat mengurangi beban administratif bagi guru, ya, seperti penilaian tugas, ujian, ya. Dengan demikian pengajar itu dapat lebih fokus pada interaksi langsung dengan siswa, ya, dan pengembangan konten pembelajaran. Misalnya sistem ujian otomatis dapat menilai ujian, pilihan ganda atau esai pendek secara instan, ya. Jadi guru itu tidak terlalu terbebani dengan penilaian siswa, sehingga guru fokus terhadap pembelajaran siswa, ya. Selanjutnya itu teknologi juga, peran teknologi itu diantaranya juga ada pengajaran jarak jauh dan hybrid, ya. Yang mana ini terlebih pada masa COVID-19. Peran teknologi itu sangat penting dalam dunia pendidikan, karena pada saat itu pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Jadi di situ butuh peranan teknologi untuk melakukan agar pembelajaran tetap berjalan seperti biasanya, ya, khususnya saat itu, ya. Selanjutnya itu simulasi dan pembelajaran interaktif, ya, yang mana teknologi seperti AR, ya, augmented reality, dan virtual reality atau VR, ya, memungkinkan pembuatan simulasi pembelajaran yang lebih imersif dan interaktif, ya. Siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik, ya. Akhirnya siswa tersebut lebih semangat dalam melaksanakan pembelajarannya, ya. Terus untuk yang terakhir yaitu mempersiapkan siswa untuk dunia kerja, ya. Yang mana teknologi dan AI itu sangat penting di masa sekarang dan mungkin masa mendatang dalam dunia kerja kita. Yang mana saat ini pekerjaan-pekerjaan itu rata-rata sudah menggunakan dunia teknologi, ya. Seperti apalagi sekarang contoh kecil aja di dalam dunia pengajaran itu banyak ASN, ya. ASN sekarang absensinya pun memanfaatkan dunia teknologi, nggak manual lagi, tanda tangan dan lain sebagainya, ya. Jadi itu untuk kemajuan pendidikan, manfaat dari teknologi dan AI, ya. Meskipun, ya, penggunaan teknologi dan AI itu memiliki banyak manfaat dan memiliki peran penting dalam kemajuan dunia pendidikan, teknologi dan AI juga memiliki dampak negatif, ya. Yang mana dampak negatifnya yaitu diantaranya kurangnya sosial terhadap pengguna AI tersebut. Di zaman sekarang, ya, itu banyak anak yang kurang mengenal dengan alam, kurang mengenal dengan lingkungan hidupnya. Ya. Karena apa? Karena terlalu fokus dengan dunia teknologi. Ya. Ya. Itu salah satu dampak negatifnya. Ya. Apalagi kesenjangan akses, ya, digital divide, ya, yang mana salah satu dampak negatif utamanya itu adalah kesenjangan akses teknologi yang mengarah pada ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan, ya. Siswa dari ekonomi kalangan rendah atau yang tinggi, ya, atau yang tinggal di daerah 3T ataupun yang terpencil kesulitan mengakses perangkat teknologi itu akhirnya
beliau mereka itu tertinggal dengan siswa yang memang ekonominya mampu dan siswa yang hidup di tengah-tengah yang mudah untuk mengakses sebuah jaringan. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan berlebihan terhadap teknologi, ya. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi itu dapat mengurangi keterampilan dasar dari siswa, ya. Seperti halnya dalam hal berpikir kritis, kreativitas, interaksi sosial, ya. Itu penggunaan teknologi yang berlebihan itu dapat membuat siswa itu terlalu fokus pada perangkat dan aplikasi, sehingga siswa tersebut itu kurang, ya, dalam berpikir kritis dan dalam interaksi sosial. Bahkan contoh kecil dalam lingkup keluarga pun sekarang banyak anak yang tidak kenal dengan saudaranya. Itulah dampak dari dunia teknologi, yang mana saat ini banyak orang silaturahim hanya lewat dunia teknologi seperti WhatsApp, telepon, video call, dan lain sebagainya. Sehingga waktu papasan, padahal dia sering chatting dan lain sebagainya, papasan pun kadang tidak kenal karena interaksi sosialnya itu berkurang. Adat istiadat di lingkungannya juga akhirnya tidak diketahui dan lain sebagainya. Selanjutnya itu berdampak negatif dari dunia teknologi. Yang selanjutnya itu masalah privasi dan keamanan data, ya. Yang mana dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan data pribadi siswa, ya. Karena apa? Semakin canggihnya teknologi, semakin juga canggih virus ataupun hacker ataupun apa, ya. Seperti yang baru-baru saja dialami oleh negara kita, data negara kita kejebolan dan lain sebagainya, ya. Apalagi zaman saat ini, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap dunia teknologi itu semakin meningkat, seperti pencurian data pribadi dan lain sebagainya, ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu keterbatasan, ya, dalam pengajaran kreativitas dan pemecahan masalah, ya. Ini khususnya pada AI, ya, umumnya berbasis algoritma yang dapat sangat efektif dalam tugas-tugas yang terstruktur seperti penilaian otomatis atau pengenalan pola. Namun, AI mungkin tidak dapat menggantikan nilai penting dari pembelajaran yang lebih kreatif atau berbasis pemecahan masalah, ya, yang seringkali membutuhkan intuisi atau imajinasi dan fleksibilitas yang lebih besar, ya. Jadi hal-hal yang masih sulit itu dicapai oleh AI, sehingga si pengajar ataupun si peserta didik itu kurang menggunakan pola pikirnya untuk memecahkan sebuah masalah. Bahkan lebih ke apa ya, kreativitasnya itu hilang karena terlalu ketergantungan dengan AI, ya. Jadi banyak sekarang terjadi guru-guru itu sangat tergantung dengan AI, seperti pembuatan soal, seperti pembuatan media belajar dan lain sebagainya. Praktis, memang mempercepat pekerjaan kita. Tetapi itu mengurangi dari pemikiran kreatif, ya, kreativitas dari seorang pendidik tersebut, ya. Itu. Yang terakhir yaitu potensi penyalahgunaan teknologi, ya. Teknologi, ya, itu dapat disalahgunakan untuk tujuan yang sangat merugikan pribadi ataupun orang lain, mungkin banyak orang, ya. Dalam dunia pendidikan, ya, tujuan yang merugikan itu diantaranya yaitu plagiarisme, ya, penipuan ujian atau cyberbullying dan lain sebagainya, ya. Kemudahan akses, ya, ke informasi dan materi online juga dapat memfasilitasi perilaku yang tidak etis dalam konteks pendidikan.
ya, seperti menyalin jawaban atau menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami materi tersebut. Karena di dalam AI itu bisa diakses dengan mudah. Akhirnya si siswa tersebut kurang memahami materi karena terlalu mengandalkan teknologi. Kesimpulannya, ya, teknologi dan kecerdasan buatan AI itu memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan dunia pendidikan, ya, dengan menawarkan berbagai keuntungan. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang diperoleh, ya, seperti personalisasi pembelajaran, akses yang lebih luas, efisiensi dalam pengajaran, ya, peningkatan kualitas pembelajaran, tidak keterbatasan waktu, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Teknologi juga memungkinkan pengajaran yang lebih inklusif, ya, dan mendukung model pembelajaran jarak jauh serta hybrid. Namun, meskipun manfaatnya banyak, ya, penggunaan teknologi dan AI dalam pendidikan juga membawa beberapa dampak negatif, ya, termasuk kesenjangan akses, masalah privasi, kurangnya interaksi sosial, kurangnya berpikir kreatif ataupun itu, ya. Untuk itu penting untuk mengintegrasikan teknologi dengan bijaksana, ya, memastikan akses yang setara dan lain sebagainya agar teknologi ataupun AI bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Demikian sedikit yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya ataupun salah-salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.